Ya, selamat jumpa lagi teman-teman di channel YouTube kami, channel Narasi Cerdik, channel yang mengupas tuntas tentang ilmu demokrasi bagi kalangan menengah ke bawah agar mengerti apa arti itu demokrasi dan kemana arah itu demokrasi demi kemajuan demokrasi Indonesia yang bermartabat, yang adil dan makmur. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini, cuplikan tentang Sirekap yang membuat masyarakat cemas. Aplikasi Sirekap milik KPU menuai kontroversi. Kita membahasnya bersama pakar keamanan cyber Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, selamat malam juga semua pemirsa iNews di mana saja berada. Mas Roy, apa yang terjadi di aplikasi Sirekap milik KPU ini akhirnya berujung panjang, mendapat sorotan tidak hanya dari petugas di lapangan tapi juga warganet di media sosial. Sebenarnya biang keroknya di mana secara teknis? Ya, sangat panjang dan saya tidak menakut-nakuti, tapi ini berbahaya. Berbahaya karena apa? Hasil dari Sirekap ini ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. 278 juta rakyat Indonesia yang sebagian besar ikut, kecuali yang belum masuk umur ya, dalam DPT itu kan tergantung pada hasil Sirekap ini. Meskipun nanti hasilnya yang dipakai adalah hasil manual, tetapi sekarang kita tidak ada acuan untuk bisa melihat itu. Jadi awalnya di mana? Awalnya adalah karena Sirekap ini, saya katakan kemarin dalam 2 tulisan saya, ini tidak proper atau tidak ada uji publik dan uji teknis sebelum pelaksanaan. Padahal ini digunakan di 38 provinsi. Kita tidak ada yang pernah mendengar sistem ini ditender kapan, siapa pembuatnya, perusahaan apa namanya, kemudian dia itu masuk kualifikasi. Tahu-tahu Januari kemarin bisa diunduh melalui Android. Dan ketika diunduh itu, saya juga pertanyakan sertifikasinya, ternyata sertifikasinya hanya dari Kementerian Kominfo saja. Kan harusnya ada lah, banyak punya peneliti-peneliti ahli profesor dari BRIN misalnya. Kita punya badan research, itu yang harusnya meneliti dulu Mas. Jadi kalau tadi dikatakan oleh KPU, Hasyim Asyari barusan ya, ada lebih dari 2000 sekian yang bermasalah, itu sudah pelanggaran. Karena apa? Sistem itu sebelum dipakai, dilaksanakan, itu diuji errornya seberapa. Kalau errornya katakanlah lebih dari 3% atau maksimal 5%, maka ini tidak layak, fail gitu ya, untuk dipakai. Nah, belum lagi kalau setelah kita telah ya terdapat kesalahan-kesalahan secara teknis yang quote and quote kalau orang mengatakan agak aneh gitu. Karena apa? Karena semacam terjadi automatically algorithm, ya, semacam algoritma otomatis yang bisa menambahkan angka. Karena kenapa bisa menambahkan angka? Karena nggak logis, Mas. Sistem OCR, ya, Optical Character Recognizer atau OMR, Optical Mark Reader, ini sudah biasa sebenarnya dipakai di perguruan-perguruan tinggi kalau seleksi masuk. Itu biasanya mudah. Kalau misalnya dia ada salah, oh itu biasanya tulisannya kurang kontras, tinggal ditambahin kontras atau tambah plus saja, selalu berikutnya sudah betul. Jadi kok bisa nambah gitu. Nah, lebih-lebih yang nanti mungkin ini yang menjadi heboh ya, karena saya temukan adalah sistem ini kalau kita lihat IP-nya, IP itu Internet Protocol Address-nya, itu menunjukkan angka 170.33.13.55 itu bukan di Indonesia. Ini kenapa saya bilang? Karena undang-undang kita punya undang-undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang lalu, itu mempersyaratkan kalau ada objek-objek vital dan kemudian data penting negara harus simpan di server dalam negeri. 170.33.13.55 ini di Alien Computing Co Limited, itu di Singapura dan dimiliki oleh perusahaan Chinese namanya Zhejiang Taobong Network. Sekali lagi 170.33.13.55 itu milik Alien Computing Co Ltd di Singapura, milik perusahaan Zhejiang Taobong Network. Apa ada hubungan apa gitu loh perusahaan ini dipakai oleh oleh Indonesia, karena ini termasuk dalam grup Alibaba. Dan grup Alibaba itu ini kayak perusahaan besar yang di dalamnya ada data-data e-commerce, Mas. Data kita dicampur di situ. Ini artinya tidak ada jaminan keamanan data yang masuk ke Sirekap dong kalau kayak gitu. Nah, itulah makanya saya sih tidak mau suudon ya. Tetapi kalaupun tidak terjadi bocor datanya, kalau ada apa-apa pada server di luar tersebut, kemudian datanya saya stuck atau datanya hang gitu, ya, itu kan berhenti semua. Sekarang orang kan, saya bilang, orang kan banyak yang percaya aplikasi hitung cepat gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, meskipun itu ilmiah, tapi kan ya kita tahu lah gitu. Nah, ada apa di balik itu. Tapi ternyata dari itu manualnya seperti ini. Jadi
Baik teman-teman, kita akan mencoba menganalisis isi dari video cuplikan tentang Sirekap yang membuat kita resah. Pertama-tama kita mengucapkan apresiasi dulu kepada kalangan ahli IT yang masih peduli terhadap tingkat nilai pemilu kita yang supaya menghasilkan pemilu yang lebih baik dan bermartabat. Memang kalau kita pahami dinamika pada saat ini, Sirekap itu memang membuat kita sebagai masyarakat dalam hal ini merasa cemas. Bagaimana ini pemilu kita ke depannya? Bagaimana ini hasil dari pemilu itu sendiri? Seperti yang kita ketahui atau yang kita simak dari video tadi, jelaslah sudah bahwa perusahaan e-commerce yang dalam hal ini yaitu perusahaan Alibaba yang menguasai atau yang mendapatkan tender pembuatan Sirekap itu sendiri. Padahal secara ID address-nya itu Alibaba berada di luar negeri atau dalam hal ini Singapura. Jelaslah kalau kita melihat Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP atau Perlindungan Data Pribadi, jelas itu sangat melanggar. Kenapa melanggar? Bagaimanapun identitas kita sebagai masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia yang memang harus dilindungi. Jadi setidaknya address si pembuat Sirekap itu sendiri seharusnya ada di negara kita. Karena itu demi keamanan daripada identitas rakyat Indonesia itu sendiri. Dan berdasarkan penelitian dari Bapak Roy Suryo tadi bahwa sertifikat yang didapatkan oleh Sirekap itu sendiri memang meragukan. Karena kita ketahui biasanya ada izin atau ada sertifikat ISO biasanya ya. Karena itu sifatnya mendadak dan tender itu dibuat sekitar bulan Januari kemarin, otomatis segala perangkatnya pun tidak akan siap. Contohnya petugas KPPS yang belum teruji dengan cara sistem kerja dari Sirekap itu sendiri. Sehingga yang kita temui di lapangan para petugas KPPS begitu menyita waktu, begitu menyita tenaga hingga pikiran. Kenapa tidak mereka bekerja dari pagi sampai pagi lagi, bahkan sampai duhur baru selesai perekapan data tersebut. Padahal dari hasilnya pun tidak memuaskan. Bagaimana kita bisa bilang tidak memuaskan? Karena di lapangan kita menemukan banyak kejanggalan. Dalam hal ini peliputan data itu sendiri. Pada saat petugas KPPS itu mendata dari hasil secara manual dilaporkan ke input data di komputer, ternyata di data komputer itu sudah terpampang nilai gitu ya. Dan nilai itu justru melebihi kapasitas dari jumlah KPPS tersebut. Karena yang kita ketahui di dalam satu KPPS itu atau satu TPS itu terdapat 300 DPT, daftar pemilih tetap. Sementara kalau kita lihat di hasil-hasil yang kita temui di TPS yang dalam hal ini mengalami kecurangan, misalkan untuk paslon 1 50, paslon 3 50, otomatis paslon nomor 2 dapatnya sekitar 250. Tapi yang tampak di hasil dari komputer itu sendiri 250 ditambah 500. Nah, yang jadi pertanyaan masyarakat di bawah, itu 500 angka dari mana gitu. Karena berdasarkan aturan, kenapa ditentukan dalam satu TPS hanya 300 itu untuk meminimalisir kekeliruan dan mempersingkat dalam tugas para peserta KPPS itu sendiri. Namun yang kita jadikan acuan dalam hal ini, memang Sirekap tidak menentukan hasil dari pemilu tersebut. Karena hasil pemilu itu bisa ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jelas rekapitulasi yang menentukan kemenangan Pilpres adalah secara manual. Cuma kita sebagai masyarakat dalam hal ini ada acuan lain gitu ya. Kalau Sirekap itu bisa menentukan kemenangan
salah satu paslon dari hasil Pilpres itu sendiri. Tapi dengan kejadian ini, kita sebagai masyarakat di bawah semakin pusing, semakin mumet, semakin kacau. Ini ada apa gitu ya. Makanya jelas kalau sekarang yang beredar di masyarakat tentang ada indikasi kecurangan semakin jelas dengan tidak berfungsinya Sirekap secara baik dan menuju kepada arah yang lebih baik. Padahal kalau kita lihat dari segi anggaran pemilu 2024 ini begitu besar, kurang lebih hampir 75 triliun. Dengan demikian, alangkah beratnya, alangkah repotnya atau alangkah ruginya masyarakat Indonesia, dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia, yang mana dana yang sebesar hampir 75 triliun itu semata-mata digunakan untuk perayaan atau acara pemilu ini. Tapi hasil dari pemilu itu sendiri sampai saat ini kita tidak bisa melihat hasil yang objektif. Apalagi kemarin KPU memutuskan dengan keputusan yang terbaru, yaitu rekapitulasi ditunda di tingkat-tingkat kecamatan. Otomatis pandangan kita sebagai masyarakat di bawah semakin cemas lagi. Ada apa lagi? Ada skenario apa lagi di balik penundaan rekapitulasi yang terjadi di tiap kecamatan? Dengan analisis tadi di atas, tidak ada salahnya dalam hal ini Paslon 03 menawarkan harapan atau keinginan atau cita-cita kepada Paslon 01 untuk melakukan hak angket dan atau hak interpelasi di DPR tentang terjadinya kecurangan di pemilu 2024. Kita sebagai masyarakat di bawah, masyarakat kecil menengah, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Paslon 03 dan 01. Terlepas dari kepentingan pribadi atau kepentingan politik atau kepentingan golongan. Tapi kita akan melihat dari sudut pandang yang luas, yaitu kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia yang lebih baik lagi, yang lebih maslahat lagi, dan yang lebih berguna lagi. Kenapa? Karena bagaimanapun negara kita harus tetap berjalan, negara kita tetap harus tegak, maka pemilu kita harus tetap berjalan, tapi pemilu yang berdasar dengan kejujuran atau jurdil yang menjadi jargonnya. Maka dengan demikian, mari kita sama-sama kita bantu dalam hal ini KPU agar KPU bisa lebih netral lagi, KPU agar bisa lebih berjalan dengan sesuai acuan atau sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara kita tentang pemilu. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, analisis tentang Sirekap yang membuat masyarakat cemas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman kita sekalian. Kami tunggu koreksinya kalau ada salah-salah kata demi kebaikan channel YouTube kami, semata-mata demi kemajuan demokrasi Indonesia. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.